Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhur 'inda Allah 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Sadaqallahul alim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang maha sempurna, yang telah menjadikan kehidupan kita menjadi lebih sempurna ketika Allah memberikan kekuatannya kepada kita untuk melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Tentu itu semua tidak akan bisa kita lakukan tanpa adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiyah, sampai dengan hari ini Allah sampaikan diri kita semua pada satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syahrul Haram. Sebagaimana khatib sampaikan di awal khutbah, bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi, Allah sampaikan di dalam surah At-Taubah ayat 36, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka bertepatan dengan itu pula Allah ciptakan 12 bulan. Yang di antara 12 bulan itu Allah sisipkan ada 4 bulan yang Allah muliakan di dalamnya. Dan dengan datangnya 4 bulan itu, Allah jadikan sempurna sebuah agama yang lurus, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah, Allah sampaikan di dalam 4 bulan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sia-siakan dirimu, menzalimi dirimu dengan tidak taat kepada Allah, dengan melakukan kemaksiatan di 4 bulan haram tersebut, dan kita melalaikan bulan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kita sebagai umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tidak berikan kepada umat yang lainnya. Semoga 2 bulan haram yang sudah kita lewati, Zulqa'dah sudah kita lewati, dan hari ini kita berada di Zulhijjah, segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lama kita tinggalkan satu momen yang di antara 4 bulan itu ada bulan Zulhijjah. Dan di antara 4 bulan itu Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menspesialkan bulan Zulhijjah, sampai Nabi mengatakan di dalam hadisnya, ma min ayyamin amal salih fiha ahabbu ila Allah. Tidak ada satu amalan saleh kecuali di bulan ini, kecuali hari ini, ahabbu ila Allah, amalan yang paling dicintai Allah. Hadirin rahmati Allah, dari beberapa hadis para sahabat terdahulu yang kita tahu mereka semua
sudah Rasulullah sampaikan bahwa mereka adalah telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadisnya Rasul, sebagaimana beberapa hadis dikatakan bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Mereka semua sahabat-sahabat yang beriman kepada Rasul, yang hidup di zaman Rasulullah. Rasulullah sampaikan kabar gembira bahwa mereka ahli surga. Tetapi mereka, dikarenakan ketaatannya, mereka mencari amal, bukan amal yang biasa. Ternyata mereka bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ayyu amali ahabbu ilallah, ayyu amali ahabbu ilallah. Banyak hadis berkaitan dengan ahabbu ilallah, ahabbu ilallah, ayyu amali ahabbu ilallah. Artinya hadirin rahmati Allah, Zulhijjah Allah tempatkan satu momen dalam hadis ini bahwa setiap amalan yang kita lakukan pada bulan ini, dan momen itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hadhil ayyam, di hari ini, yakni ayyamul ashr, 10 hari di bulan Zulhijjah, yang amalan itu amalan paling Allah cintai, bobotnya Allah paling cintai. Betapa merugi ketika kita meninggalkan amalan itu, dan hari ini sudah kita lewatkan. Hadirin rahmati Allah, khatib mengajak diri khatib pribadi, ketika hari ini kalau belum juga bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada masalah dengan kegiatan ibadah kita di awal Zulhijjah kemarin. 10 hari yang Allah kasih kesempatan untuk kita. Ayyu amali ahabbu ilallah, yang Allah begitu mencintai setiap amal-amal yang kita lakukan. Salatnya Allah sangat cintai, baca Qur'annya Allah sangat cintai, sedekahnya Allah sangat cintai, qiyamul lailnya Allah sangat cintai. Semua yang kita lakukan di 10 hari awal kemarin sangat cintai. Mari, kalau itu pun sudah lewat, bulan Haram masih berada bersama dengan kita. Jangan sampai terlewatkan di bulan Haram ini. Bahkan Allah kasih kesempatan kita ketemu dengan bulan Haram yang ketiga, yaitu Muharram beberapa saat yang akan datang. Ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun apapun kondisi kita. Bulan Haram, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sia-siakan diri kita untuk menzolimi diri kita, menzolimi waktu kita, menzolimi kesempatan sehat kita, menzolimi waktu kuat fisik kita masih bisa berdiri berjalan untuk melaksanakan sholat di masjid dengan berjamaah, menzolimi mata kita yang Allah masih berikan kesempatan untuk melihat membaca Al-Quran. Bahkan kita diberikan kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kalau itu semua tidak membuat kita termotivasi beribadah kepada Allah, ada masalah dengan iman. Ikhwah fillah rahimakumullah. Harus melalui bulan apalagi Allah kasih kesempatan, Allah kasih momen apalagi. Kalau dari Ramadan kita sudah lewati, kita berdoa agar Ramadan berjumpa dengan kita. Kita selalu berdoa, bahkan dengar dari para asatidz, para ulama, Nabi bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, ingin diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan bulan Ramadan Allah permudahkan syahrul mubarak, semua amalan kita dilipat gandakan. Ramadan pun sudah meninggalkan kita, tapi belum juga bertambah keimanan kita. Allah kasih kesempatan Idul Fitri, yang ketika kau siam berpuasa, mempertahankan siamun 6 hari selamanya, Allah kasih bagaikan ibadah 1 tahun penuh kita beribadah. Dan Allah pertemukan kembali dengan Zulqa'dah, bulan Muharram. Apa yang membuat kita tidak termotivasi? Apa yang membuat kita tidak terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah di bulan-bulan yang Allah kasih kesempatan beruntun? Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah bertemu dengan Muharram. Jangan sampai kita termasuk
umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sampaikan, ni'matani maghbun fihina katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, tapi ternyata nikmat itu membuat kita menjadi lupa. Nikmat itu apa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-sihah wal faraq. Nikmat sehat. Nikmat sehat. Kalau hari ini kau masih diberikan kesehatan, mampu berjalan, semua panca indera bisa kita gunakan untuk beribadah, masih mampu berdiri sholat sunnah, masih mampu berdiri sholat berjamaah, masih mampu berjalan masjid walaupun berjalan jarak sampai ratusan meter, jangan sia-sia rasa sehatmu itu. Bagaimana kalau nanti Allah sudah cabut rasa sehat itu? Sedikit saja Allah kasih penyakit yang mungkin bulan lalu masa-masa hujan dan banjir terkenal dengan penyakit chikungunya, hanya dengan seekor nyamuk Allah uji kita tidak mampu berdiri, tidak mampu berjalan, membuat kita kaku di tempat tidur. Apakah harus seperti itu baru kita menjalankan ibadah kepada Allah, mendekatkan masjid? Padahal ketika nanti di yaumil qiyamah, dari 7 golongan diantaranya adalah qalbun, hati mu'allakin fil masajid, seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Ketika kalau kita melihat refleksi bagaimana ibadah Zulhijjah, kenapa Nabi SAW menyampaikan yakni ayyamul ashr, ada 10 hari itu. Ternyata di 10 hari ini Allah peringatkan di dalam satu surahnya, surat Al-Fajr. Allah sampaikan wal fajr wal layalil ashr wasyafi'i wal badr. Allah bersumpah pada waktu pagi, Allah kasih kesempatan walayalin ashr. Ketika Ramadan Allah sampaikan malam, ada 10 malam yang terbaik untuk kita. Maka di situ Allah sematkan satu surah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ada malam terbaik, tapi ternyata bukan hanya malamnya Allah kasih untuk kita. Zulhijjah Allah kasih 10 hari di paginya. Wasyafi wal watr, di dalamnya ada hari yang genap, ada yang ganjil, ada tasu'a hari ke-8 dan wal watr hari yang ganjil, hari ke-9 yang kemarin kita sebut dengan hari Arafah. Hadirin rahmati Allah, Nabi menyampaikan betapa ketika ibadah Arafah kita lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukaffiru sanatan allati qablahu wa sanatan allati ba'dahu. Dosamu Allah ampuni, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ketika puasa Ramadan, Rasulullah hanya sampaikan ghufira lahum ma taqaddama min zambi, dosa kita yang lalu. Tapi Zulhijjah Allah khususkan, karena itu 10 hari itu amalan yang paling Allah cintai, maka 2 fadilah dikasih. Bukan hanya kau diampuni dosamu yang lalu, tetapi yang akan datang. Allah jaga kita dari segala sifat-sifat yang membuat dosa pada diri kita. Kalau ba'da dari 10 hari itu ternyata kita mengulang-ulang lagi kemaksiatan, kita mengulang-ulang lagi, bahkan makin menurun ketaatan kita, ada masalah ibadah kita di 10 hari yang kemarin. Maka mari, masih ada kesempatan setelah hari tasyrik, masih ada beberapa hari dan bahkan bulan haram yang akan kita temui kembali. Tingkatkan ibadahmu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sifat orang bertakwa ketika ia merasa bahwa segala aktivitas ibadahnya sudah mulai menurun,
dari momen-momen ketika kemarin dia semangat Ramadan, lalu masuk kepada Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah, lalu Zulhijjah diberikan kesempatan begitu semangat dengan saum di masa Zulhijjahnya. Sekarang sudah mulai menurun, ketakwaan itu akan sensitif, maka ia akan istighfar, ia akan berusaha terus kembali kepada Allah, memperbaiki ibadah-ibadah yang sudah dilalaikannya. Mari perbanyak istighfar agar hati ini selalu sensitif ketika kita sudah mulai lalai dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mulai lalai dengan segala aktivitas yang membuat kita jauh dari amal saleh, yang ternyata nikmat sehat kita, yang ternyata nikmat waktu luang kita, membuat kita bukan semakin banyak ibadah yang kita lakukan pada saat itu, tapi justru banyak waktu-waktu yang terbuang, bahkan kita lalaikan. Tidak ada yang bernilai manfaat ibadah, bahkan kita tinggalkan tanpa terasa satu persatu kebiasaan-kebiasaan Ramadan kita, puasa-puasa atau bahkan ibadah-ibadah lain 10 hari yang kemarin kita lakukan di awal Zulhijjah. Dengan istighfar Allah kembali bersihkan hati kita. Hanya dengan hati yang bersih Allah akan mudahkan kembali ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, jangan pernah tinggalkan ibadah-ibadah yang sudah pernah kita lakukan, walaupun kadarnya mungkin tidak seperti Ramadan. Itu cara kita beristiqomah. Lakukan terus. Walaupun kadarnya ketika Ramadan kita dimampukan Allah untuk 1 juz tilawatil Quran, ternyata di hari ini kita hanya sehari dapat 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Jangan kau tinggalkan, lakukan itu. Itulah cara bagaimana Allah membuat kita istiqomah. Jangan tinggalkan, istiqomah tetap pada jalan itu dan ia lakukan. Istimrar terus berkelanjutan, walaupun kadarnya mungkin tidak seperti kemarin. Dengan begitu maka Allah akan jaga amal-amal kita dan akan semakin dijaga keimanan kita. Lalu yang berikutnya, jangan pernah tinggalkan lingkungan majelis ilmu. Orang tidak semangat ibadah karena tidak paham apa yang mau dia lakukan. Orang tidak semangat beribadah karena tidak memahami antara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Pelajari bagaimana kita bisa menjadi muslim yang kafah, karena itu perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Lalu yang berikutnya, jangan pernah tinggalkan majelis orang-orang saleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Saling mengingatkan di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan pernah mengedepankan perbedaan di antara kita. Sesungguhnya furu'iyah tidak menjadi usul buat kita, tapi bagaimana akidahlah itu yang paling usul, yang paling penting. Selama ia beriman kepada Allah dan Rasulnya, ia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna al-ikhwah. Dia mau puasa lebih dulu, dia punya dalil. Dia mau puasa bareng dengan kita, mereka punya dasarnya. Jangan menjadikan sebuah kontroversi di antara kita, karena itu alat orang-orang yang tidak suka Islam. Mereka menampakkan di dunia media sosial yang membuat lihat Islam saja bicara sholat dan hari rayanya saja sudah saling menyalahkan. Bagaimana mengurusin negara? Wajar kalau kita mudah terprovokasi dan akhirnya karena beda pendapat kita akhirnya dipengaruhi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, momen Muharram, momen Zulhijjah, bulan haram, 2 bulan haram yang terdekat ini, jaga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kesabaran dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terus menjaga kekuatan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dari segala kemaksiatan dan fitnah dunia, sehingga kita bisa terus memperbarui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد ما أخطأ به علمك وخطأ به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل الذي يبلغني ما حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب عمل الذي يبلغني ما حبك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا وتعلم. اللهم زدنا علما وارزقني فهما. اللهم كلف البلاء افتنا البلاء ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تسرنا يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا موجب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.